Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang cyberbullying dan hoax di media sosial. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita, adakah yang pernah mengalami cyberbullying? Bagaimana perasaannya saat mengalami cyberbullying? Ya, benar sekali. Tentu saja itu pasti menyakitkan. Ya, hari ini kita akan masuk dalam materi kita bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang cyberbullying. Ada yang tahu apa itu cyberbullying? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan melihat definisi cyberbullying. Menurut Wheeler, cyberbullying adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet dan perangkat komunikasi digital untuk melecehkan, mempermalukan, mengancam atau merusak reputasi orang lain. Menurut Smith, cyberbullying itu adalah agresi yang disengaja dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui media elektronik terhadap korban yang tidak mudah mempertahankan dirinya. Lalu, apa itu cyberbullying? Kesimpulannya, cyberbullying itu adalah agresi yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang melalui media digital atau teknologi elektronik, misalnya nih internet, media sosial ya. Di media sosial itu ada FB, Instagram, TikTok dan sebagainya. Bagaimana dengan hoax? Menurut kita hoax itu apa? Coba tuliskan di kolom komentar apa pendapat kamu tentang hoax. Nah, menurut McNair, hoax itu informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu orang supaya orang percaya pada sesuatu yang tidak benar. Sedangkan menurut Tandok, hoax adalah bentuk berita palsu yang sengaja dirancang untuk menipu atau membingungkan publik. Apa sih contoh hoax dalam hidup sehari-hari mahasiswa? Misalnya nih, berita palsu tentang jadwal perkuliahan atau ujian, hoax tentang kebijakan kampus, misalnya boleh nih kampus memperbolehkan mahasiswa memakai celana jeans, contohnya seperti itu, tapi sebenarnya tidak ada. Nah, itu juga hoax ya. Lalu ada kabar miring tentang dosen atau mahasiswa lain. Lalu ada hoax beasiswa palsu dan pesan palsu terkait dengan keamanan kampus. Ternyata cyberbullying ini dampak negatifnya besar loh. Ada 3 di sini. Yang pertama, gangguan mental dan emosional. Itu berpengaruh sekali dalam mental seseorang. Nah, prinsip etika Kristen mengajarkan bagaimana cara kita bermedia sosial yang benar. Yang pertama adalah kasih. Ajaran utama dalam kekristenan adalah untuk mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Contohnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dalam Matius 22 ayat 39. Yang kedua, bijaksana. Alkitab mendorong orang untuk bijaksana dan berpikir sebelum bertindak. Nah, prinsip ini relevan dalam penggunaan media sosial di mana perkataan atau informasi yang dibagikan secara cepat bisa berdampak besar. Ini juga ada dalam Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dan yang ketiga adalah penguasaan diri. Pengendalian diri atau penguasaan diri ini bagian dari buah Roh Kudus yang dihidupi oleh setiap orang Kristen, termasuk penggunaan media sosial. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying dan hoax adalah masalah serius di era digital yang membawa dampak negatif bagi kesehatan mental, stabilitas sosial, dan ekonomi.